Hai semuanya, perkenalkan nama saya Riza Umairo dari kelas 12 MPLB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kearsipan. Jadi, arsip secara definisi adalah catatan record warkat yang ditulis dicetak atau didik dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada berbagai media. Media yang digunakan arsip adalah kertas, kertas film, media komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, dan pengendalian, pemeliharaan, pengerawatan, hingga penyimpanan arsip atau warkat menurut sistem tertentu. Kegiatan kearsipan untuk menyelamatkan arsip yang berisi informasi penting dan menjadi bukti pertanggungjawaban yang autentik, baik dari fisik maupun isi. Jenis-jenis arsip yaitu yang pertama ada berdasarkan bentuk. Berdasar bentuk ada arsip lembaran dan arsip non-lembaran. Arsip lembaran yaitu arsip yang berbentuk lembaran kertas seperti surat, kwitansi, faktur, dan foto. Sedangkan arsip non-lembaran arsip yang tidak berbentuk kertas, misalnya disket, flashdisk, mikrofilm, dan kaset. Yang kedua ada berdasarkan isi masalah, yaitu ada arsip keuangan yang berisi dokumen tentang keuangan seperti kwitansi, cek, giro, dan kredit. Ada juga arsip inventaris berisi data, barang, atau aset milik organisasi. Terus ada arsip personal berisi data dan dokumen tentang pegawai. Arsip penjualan berisi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penjualan. Dan yang terakhir ada arsip produksi berisi data mengenai proses dan hasil produksi. Nah, yang ketiga ada berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada arsip milik lembaga pemerintah, yaitu arsip yang dimiliki instansi pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah. Arsip milik instansi pemerintah dan swasta, arsip yang dimiliki oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Dan yang keempat ada berdasarkan sifat. Yang pertama ada arsip biasa. Arsip biasa nilainya sudah tidak penting karena masa berlakunya telah lewat. Yang kedua arsip penting, masih diperlukan untuk kegiatan di masa mendatang. Arsip tidak penting hanya memiliki kegunaan informasi sementara. Arsip vital sangat penting bagi kelangsungan organisasi dan tidak dapat diganti. Terus yang kelima ada arsip rahasia, hanya boleh diketahui pihak tertentu karena bersifat rahasia. Dan yang kelima ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada arsip dinamis, arsip yang masih digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada arsip aktif, sering digunakan. Arsip semi aktif mulai jarang digunakan tetapi masih diperlukan. Arsip inaktif yaitu sudah sangat jarang digunakan, hanya sebagai referensi. Terus ada arsip statis, arsip yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan sehari-hari, tetapi memiliki nilai sejarah dan simpan secara permanen. Dan ada fungsi dan tujuan arsip loh. Tujuan kearsipan yaitu agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. 2. Agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan. 3. Menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang dibutuhkan. Terus 4. Untuk menghemat tempat penyimpanan. 5. Untuk menjaga kerahasiaan arsip. 6. Untuk menjaga kelestarian arsip. 7. Untuk menyelamatkan pertanggungjawaban mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan ada fungsi kearsipan, yaitu yang pertama ada sebagai alat pengingat bagi organisasi. Nah, arsip menjadi pengingat kegiatan yang pernah dilakukan sehingga dapat digunakan sebagai acuan saat dibutuhkan. Yang kedua ada sebagai alat bukti yang autentik. Arsip berfungsi sebagai bukti yang sah dan dapat dipercaya jika diperlukan di kemudian hari. Dan yang ketiga ada sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Arsip menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan mengambil keputusan yang tepat. Dan yang keempat ada sebagai barometer kemajuan organisasi. Arsip dapat menunjukkan perkembangan dan kemajuan suatu organisasi dari waktu ke waktu. Kelima ada membantu kelancaran organisasi arsip. Arsip membantu pekerjaan berjalan lebih lancar serta mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Yang ke
6 ada sebagai bahan dokumentasi. Arsip menjadi bagian dari dokumentasi yang menyimpan informasi dan bukti penting secara akurat. Nah, terus pentingnya pengelolaan arsip yang baik, yaitu pengelolaan arsip yang baik adalah proses mengatur, menyimpan, memelihara, dan mengamankan arsip secara sistematis agar dapat digunakan kembali dengan cepat dan tepat saat diperlukan. Arsip yang dikelola dengan baik akan mendukung kelancaran kegiatan administrasi di sekolah, kantor, maupun organisasi. Nah, pentingnya pengelolaan arsip itu apa sih? Yang pertama, ada memudahkan pencarian dokumen sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat. Yang kedua, menjaga arsip agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan. Yang ketiga, menjamin informasi dalam arsip tetap lengkap dan dipercaya. Nah, segitu tentang pengelolaan arsip dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Bye-bye.